Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang terhormat, perkenalkan saya Jelita Tribudiani, guru bimbingan dan konseling SMA Negeri 5 Tangerang, dan saat ini menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 2207163115 dan nomor peserta PPG 201502665129. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video layanan bimbingan kelompok dengan topik bijak pakai sosmed dengan metode problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Silakan masuk dulu. Ya, silakan duduk. Iya. Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya semua? Alhamdulillah baik ya. Ya, terima kasih ya atas kedatangannya. Mengganggu pelajaran nggak nih? Enggak ya. Oke. Alhamdulillah tadi juga Ibu sudah izinkan ke guru-guru yang bersangkutan karena memang pada bimbingan kelompok ini Ibu mau menyampaikan materi yang sekiranya kalian perlukan juga. Seperti itu. Oke, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini, ya, alangkah baiknya kita pimpin doa dulu nih ya. Kita sama-sama membaca basmalah yang akan dipimpin oleh Dafa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kembali Ibu ucapkan kehadiran kalian ya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sekarang walaupun kalian sudah satu sama lain sudah saling kenal nih. Nah, Ibu mau mengenalkan lagi ya. Kalian Ibu minta perkenalan diri lagi. Sebutkan nama, kelas dan cita-cita. Dari sebelah kanan Ibu nih. Emil, silakan. Nama kelas. Ya, nama kelas, cita-cita. Nama saya Emil Marafi Muhammad dari kelas 10 IPA 4. Cita-cita saya berencana pengen jadi apoteker, Bu. Apoteker, oke. Terus selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Dafa Abdul Rasid dari kelas 10 MIPA 2. Cita-cita saya menjadi pilot. Oke, pilot. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Devina Rini dari IPS 3. Cita-cita saya menjadi TNI. TNI, weh, TNI. Ade apa angkatan darat apa angkatan laut nih? Angkatan Udara. Oh, darat. Oke. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Reza Malisa Roman dari kelas 10 IPS 3. Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha. Oke, pengusaha. Pengusaha di bidang apa nih kira-kira Reza? Bisnis. Oh, bisnis ya. Oke. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rizkiana, saya dari kelas 10 IPA 5. Cita-cita saya menjadi guru. Guru apa nih? Aisyah mau jadi guru apa? Guru matematika. Guru BK? Oh, enggak, guru matematika ya. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nada Alisa Maulidina, saya dari kelas 10 IPA 5. Cita-cita saya menjadi dokter. Wih, dokter. Boleh beri tepuk tangan buat cita-cita teman-temannya ya. Lengkap ya, ada yang jadi dokter, ada apotekernya. Ya kan? Ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi pilot. Ya, profesi semuanya. Ya kan? Terus ada yang mau jadi TNI AD, ada yang jadi pengusahanya. Setelah itu Ibu akan menjelaskan tentang layanan bimbingan kelompok. Ya, jadi layanan bimbingan kelompok di sini suatu kelompok yang di dalamnya akan ada interaksi dan dinamika kelompok.
Ya, dinamika kelompok di sini dengan tujuan untuk mencapai tujuan kelompok yang akan memaksimalkan masalah yang akan dihadapi seperti itu ya. Lalu dalam bimbingan kelompok ini ada asas-asasnya nih. Yang pertama ada asas kerahasiaan ya. Asas kerahasiaan di sini sudah jelas ya, dari kita bertujuh sama ibu ya. Di sini tidak boleh ada yang menceritakan kembali setelah kegiatan bimbingan konseling gitu ya. Jadi walaupun itu misalnya teman dekatnya Devina gitu ya, tadi dari mana, dari ruang BK gitu ya, konsultasi sama Bu Jelita, nyeritain apa, nah itu nggak boleh gitu ya. Tidak kerahasiaan, diharapkan adanya azas keterbukaan gitu ya, yang dinamakan istilahnya normatif gitu ya. Jadi azas kenormatifan di sini adalah misalnya Emil lagi berbicara nih, nah Aisyah nggak boleh sibuk sendiri betulin jilbab apa gimana gitu ya, harus juga fokus ke Emil, kita mendengarkan apa yang dibicarakan sama Emil. Itu azas kenormatifan. Nah, selain itu adalah azas kesukarelaan. Azas kesukarelaan di sini adalah ketika ibu undang ke ruang BK untuk melaksanakan bimbingan kelompok, kalian dengan sukarela ya, dengan ikhlas kan nih, ikhlas lah ya, iya mau dapat ilmu ya, mau dapat pengalaman baru, kalian datang ke ruang BK dengan harapan pulang dari kegiatan bimbingan kelompok ini kalian mendapatkan pengalaman baru dan informasi baru ya. Yang terakhir adalah azas kekinian. Azas kekinian ini adalah masalah yang disampaikan itu ya terkini gitu ya, terupdate, tidak masa lalu, tidak masa lampau dan yang udah dibahas gitu, enggak seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Udah jelas ya. Untuk mencairkan suasana nih, kita masuk ke ice breaking. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Emil, Dava, Dava, Nada, Nada, Aisyah, Aisyah, Reja, iya. Reza, Devina. Oke. Devina. Habis. Melakukan komitmen dulu nih. Nah, komitmen di sini adalah seperti apa ya? Perjanjian gitu ya. Perjanjiannya dalam arti nanti ketika materi kita dibahas, kalian harus fokus gitu ya. Tanggung jawab dari kata siapa yang mau mengutarakan pendapat? Saya Bu. Ya silakan, nggak jadi. Berani ya, harus berani mengutarakan pendapat. Oke, siap ya. Nah, sebelum mulai ada yang mau ke toilet dulu? Enggak, karena nanti ketika kegiatan berlangsung diharapkan tidak ada yang izin, karena kan itu memotong konsentrasi juga. Oke, semua handphonenya sudah di silent ya? Ya, oke, terima kasih. Nah, kita mulai tentang bijak pakai sosmed. Nah, semua sudah punya sosmed atau sosial media? Sudah ya? Coba Ibu mau tahu Nada, sosial medianya apa? Pakai apa? Aku ada Instagram, Terus? ada Twitter, TikTok juga ada. Oh, TikTok juga ada. Oke. Aisyah? Aku sama kayak Nada, aku ada Instagram, TikTok sama Twitter juga. Twitter. Oke. Kalau saya ada Instagram sama ada TikTok, tapi lebih sering di Instagram. Oke. Lebih sering di Instagram. Apa sih yang kalian buka? Coba, boleh Nada. Biasanya sih lihat story yang kita ikutin gitu, terus juga kalau enggak lihat foto-foto yang apa namanya, kayak misalnya kenangan. artis yang kita suka gitu. Oh gitu ya. Public figure Ya. ya. Public figure. Manfaatnya apa sih ketika kamu melihat story public figure itu? Kadang kan si public figure ini kan liburan misalnya ya, ke Bali, kemana. Nah, manfaat apa yang kalian rasakan? Kalau misalkan kita makainya bijak tuh Instagramnya, Betul. itu Instagram itu sangat bermanfaat bagi kita Bu. Kayak misalkan ada informasi berita, kayak apa namanya ya, yang baru-baru gitu, yang lagi viral baru. Dan kalau misalkan nggak bijak juga itu bisa mempengaruhi generasi yang akan datang Bu. Kayak berita hoax gitu Iya, ya. kayak gitu Bu. Nah, jadi ya tergantung kitanya sih gimana cara membijakkannya penggunaan Instagram tersebut. Nah, kalau Dava nih, cara bijaknya gimana pakai Instagram? Ya mungkin kalau Kira-kira. saya ya
pertama itu saya kalau misalkan mau berita terus ke saya pengen Sharing. publik gitu di Instagram, mungkin saya bakal cari dulu tuh sumbernya dari mana, terus lihat komen-komennya tuh ini beneran apa enggak, terus cari-cari lagi lebih mendalam lagi, terus kalau benar saya ya Baru publis. Iya. Iya. Tapi kalau misalkan memang ini kayak mencurigakan gitu, saya lebih baik nggak publis gitu. Karena itu nanti bakal mempengaruhi yang akan membacanya nanti. Oh iya. Dan ya gitu tergantung pencarian kita juga di situ pengaruh Bu. Misalkan kita sering di situ mencari yang namanya tentang alam-alam. Misalkan hobi kita tuh kayak traveling nggak usah jauh-jauh lihat di Instagram juga bisa Bu. Nanti yang keluar traveling semua Iya, gitu ya. traveling kayak bisa jalan-jalan FYP-nya ya. gitu. Iya. Itu bisa menginspirasi kita juga. Betul. Misalkan kita bingung nih mau kemana nih, traveling kemana nih? Misalnya kan saya pengen ngajak si Emil, traveling yuk. Bingung kemana? Lihat di Instagram, oh ya ada di story Instagram saya lihat itu bagus tuh, misalkan ke Dieng tuh ya. Kayak di Dieng bagus tuh lihat di Instagram story-storynya. Kesono yuk. Nah itu bisa menginspirasi kita juga Bu. Jadi ada referensi dari Iya. Instagram, itu positifnya gitu ya dari media sosial ya. Oke. Untuk daftar pertama kali media sosial itu kan masukin nama akun ya kan? Apalagi? Email. Terus apa lagi? Nomor telepon. Terus apa lagi? Usia ya? Ya. Jadi tahun berapa kita lahir kayak gitu-gitu kan? Karena untuk menyesuaikan konten-konten yang nanti bisa kita lihat. Ibu punya kartu True or False ya, yang nanti bisa kalian kita cermati sama-sama ya. Boleh dilihat. Ya, jadi kartu True or False ini ya, itu berisi tentang apa? Coba Emil baca nomor 1. Menyebarkan berita hoax di media. Terus bawahnya? Melakukan bullying di dunia. Benar atau salah? Menyebarkan berita hoax di media, benar atau salah menurut kalian? Salah. Siapa yang bisa mengutarakan pendapatnya? Ya oke, Dava. Kenapa salah? Kan di sini kan menyebarkan berita hoax di media. Itu otomatis tindakan yang salah. Karena kembali ke tadi sama kata saya, karena itu bakal mempengaruhi sama yang membacanya dan generasi selanjutnya. Oke. Karena apa yang kita upload di media sosial tersebut itu nggak akan hilang sebelum kita hapus. Ya. Apa namanya? Rekam jejak digital. Ya, itu Betul, maksudnya. rekam jejak Iya. digital. Ya. Terus Terus nggak bakal hilang tuh sebelum kita hapus. Dan bisa juga kita hapus, tapi kenapa masih ada? Karena sudah tersebar dan di-share lagi. Iya. Nah, jadi sebelum tadi saya bilang sebelum kita menge-share sebuah berita di media sosial, alangkah lebih baiknya kita saring dulu tuh Bu. Kita bijak dulu Kita ya. bijak dulu Iya. berita itu benar atau enggak. Karena ya gitu akan mempengaruhi bisa itu nanti akan mengakibatkan ya bisa kerusuhan, bisa salah paham, terus bisa ya banyak lah pokoknya macam-macam. Oke, bagus. Beri tepuk tangan buat Dava. Nah, sudah di sini Ibu ada lembar kerja peserta didik ya. Jadi kalian nanti disebutkan nama dan kelas ya. Dijawab pertanyaannya sejujur-jujurnya ya, yang nantinya akan kita bahas sama-sama. Oke? Ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, oke, alhamdulillah. Kita review ya, coba kita review dari nada. Boleh dibaca nomor 1 dan isinya apa? Berdasarkan pengalaman pribadi anggota kelompok, masalah-masalah apa yang sering ditemukan dari penggunaan sosial media? Jawaban saya cyberbullying. Oke, kenapa tuh cyberbullying? Karena
Biasanya itu ini sering muncul di media sosial sih Bu, karena kan nyebar kan ke sosial media, jadi bakalan tetap ada gitu. Oke. Emil nomor 4. Coba dibacakan. Tuliskan apa yang dapat kalian lakukan untuk mengembangkan perilaku bijak dalam bersosial media. Sebenarnya sama kayak Devina tadi, milih kontennya yang bermanfaat gitu Bu. Terus misal kalau ada berita-berita yang misalnya baik, saya bagikan gitu ke teman-teman, keluarga gitu Bu. Ya, oke, bagus ya. Jadi mulai lebih memahami lagi manfaat dari menggunakan media sosial ya. Jadi walaupun kalian tadi di awal punyanya Instagram, TikTok dan Telegram, sebenarnya WhatsApp pun media sosial. Ya, kenapa? Karena memang bisa diakses sama semua orang, gitu kan. Bedanya mungkin lebih privacy aja. Ya tidak harus bikin tapi konten juga ada sih di status kan kita bisa bikin video dan tulisan segala macam, tapi ya harus bijak balik lagi ya. Ibu mengakhiri ada evaluasi hasil ya. Jadi di sini kalau yang tadi LKPD sama True or False boleh kalian bawa pulang, tapi kalau untuk evaluasi hasil ini harus dikembalikan lagi ke ibu, nanti dijadikan bahan referensi kira-kira bimbingan kelompok ini apa yang kurang buat kedepannya seperti itu ya. Jadi silakan nanti kalian tulis nama siswa di sini, nama kelasnya aja ya, nama kelasnya berapa. Lalu nanti kalian isi sangat setuju, sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju dan sangat setuju. Nanti kalian tanda tangani nama jelas ya. Oke. Ibu kasih waktu 5 menit ya, silakan dikerjakan. Terima kasih Bu. Jangan lupa namanya dan kelas. Ibu ini nomor absen kelas itu nomor Nama apa? kelas, nama kelas. Oh. Sudah semua? Sudah. Oke, kita bahas ya. Coba yang pertama, saya mampu memanfaatkan sosial media dengan baik setelah mengikuti bimbingan kelompok. Gimana? Sangat setuju. Sangat setuju ya. Jadi udah pada paham ya. Tadi sebelum dari sini kalian belum dapat info apa-apa. Setelah kita melakukan bimbingan kelompok sudah ada gambaran. Berarti saya harus seperti apa nih dengan akun media sosial yang saya punya gitu ya, harus bijak dan sebagainya. Oke, nomor 2, saya mampu mengidentifikasikan masalah-masalah terkait penggunaan media sosial. Sangat setuju ya. Ya, jadi setiap kalian punya masalah yang tadi ya. Kalau mau bikin konten apa-apa tuh harus dipikirkan kembali gitu. Kira-kira ini ada manfaatnya nggak ya? Gitu ya. Kalau misalnya tadi Reza misalnya mau bikin konten masak, ada manfaatnya nggak nih? Kita ada manfaatnya nih. Misalnya kamu punya satu resep baru dan itu enak misalnya dan bisa dibikin sama orang lain di luar sana. Kayak apa tuh ya viral? Ini ya sebelah Rafael ya. Tahu nggak? Oh, mochi juga. Nah, itu nyata banyak di-approve banyak orang gitu kan ya, seperti itu. Oke, nomor 3, saya mampu menganalisis dampak positif sosial media. Sangat setuju ya. Jadi kalian tadi juga dari pembicaraan kita kalian sudah tahu apa dampak positifnya ya, seperti itu. Terus saya mampu menganalisis dampak negatif. Sangat setuju. Sangat setuju ya. Devina jawabnya setuju ya? Setuju apa sangat setuju? Setuju ya. Jadi memang posisinya kalian juga sudah bisa memahami dampak negatifnya apa gitu ya dengan bermain media sosial. Terus yang kelima, saya mampu memilih sosial media yang memiliki dampak positif bagi saya. Sangat setuju. Sangat setuju ya. Jadi ketika kalian sudah memilih Instagram, TikTok, kalau memang itu bisa menambah pengetahuan, pengalaman kalian, silahkan, boleh-boleh aja. Ya, terus yang keenam, saya menyadari pentingnya mengetahui dampak positif dan negatif sosial media.
sangat Tapi Sangat saya iya. setuju doang Bu. Kamu setuju doang? Soalnya karena saya juga kadang suka hilaf Bu. Oh iya, ini namanya manusia ya, Iya, yang Bu. suka hilaf gimana Setuju nih? doang. Hilafnya dari bagian mana nih? Negatif atau positifnya? Jadi kadang suka ke negatif. Ke negatif. Iya, Apa tuh misalkan, contohnya? itu ya misalkan kata-kata yang lagi misalnya kan lagi scroll media sosial, terus hilaf gitu kan, saya kan sebagai laki gitu ya, kadang hilaf sekalinya ada kayak kontennya misalnya kayak tawuran gitu, wah penasaran tuh tawurannya gimana gitu kelanjutannya. Nah itu sebenarnya nggak boleh tuh ya Bu, aslinya nggak boleh karena itu dapat berdampak kepada kita gitu ya. Itu kan Jadi pengen ikutan gitu. Iya, terus saya Pengen juga ikutan ada tawuran. tuh pernah ya kayak misalkan chat WhatsApp juga bisa jadi musuh kita Bu. Betul. Misalkan ada tuh yang kayak pernah viral ya, saya lihat di TV yang setiap 86. Nah itu Iya. itu jadi chat WhatsApp aja bisa kayak menimbulkan keributan. Misalkan, OTW tawuran di mana nih? Itu juga bisa Bu. Sambung akhirnya dapet lah tuh ya. Iya, itu Bandar bisa. narkoba juga ya. Nah, iya, bisa buat transaksi juga itu. Nah, betul. Jadi kadang bisa menyebabkan kekhilafan juga. Betul. Ya meskipun kita udah tahu tuh misalnya dampak negatifnya gimana, tapi yang namanya juga manusia ya. Manusia itu nggak bakal terlepas dari yang namanya hawa nafsu. Betul, Dan Masya Islam Allah. juga gitu. Benar. Dalam Al-Quran. Jadi itu sih Bu. Iya. Itu jadi harus kita kendalikan salah satunya. Jadi bukan hanya emosi, tapi hawa nafsu. Hawa nafsu pengen tahu ya kan? Karena seusia kalian ini ya, usia 15 sampai 18 tahun itu rasa ingin tahunya besar. Ya, itu salah satu sifat remaja. Ya, remaja itu rasa ingin tahunya besar, terus egoisnya, ya, pengen didengarnya itu juga lebih besar. Makanya kenapa ada guru BK, ya. Jadi ada guru BK di sekolah itu sebenarnya fungsinya adalah untuk meringankan beban pikiran kamu. Kan kamu, aduh aku banyak pikiran nih, pusing gitu ya. Nah sebenarnya apa sih yang dipikirin? Bayar listrik enggak? Iya, dia bayar listrik kan di rumah kan enggak kan? Mikirin makan besok menunya apa kan enggak? Itu urusan mama, ya kan? Terus apalagi misalnya bayar internet, sekarang pada pakai wifi kan? Enggak, itu urusan papa, ya kan? Terus kalian mikirin apa? Tapi banyak pikiran gitu. Nah, itulah fungsinya guru BK di sekolah. Ya, jadi yang tadinya ruwet banyak pikiran tuh dilebur tuh sama guru BK tuh. Apa sih yang kalian pikirin gitu. Makanya kenapa di BK kan ada layanan konseling individu. Misalnya nggak pede nih, masalahnya disebar berkelompok, boleh sendiri gitu. Nah, kayak sekarang bimbingan kelompok. Ternyata dari berenam ini semua punya permasalahan atau punya media sosial. Nah, makanya kita bahas bersama-sama. Seperti itu. Tadi balik lagi ke hikayat manusia gitu ya. Oke, ya benar. Nah, yang ketujuh, saya mampu mengembangkan perilaku bijak dalam bersosial media. Saya setuju. Gimana, Saya Emil? setuju aja sih. saya setuju aja Setuju. Nah, kenapa setuju aja? karena saya belum tentu sepenuhnya mampu juga untuk mengembangkan perilaku bijak itu. Kenapa seperti itu? Ya kembali kayak Dava tadi, manusia pasti ada khilafnya gitu. Nah, iya benar. Ya, jadi kadang kepengen aja gitu ngomentarin gitu ya. Ngomentarin yang aduh gitu kayaknya gitu ya. Jadi gimana caranya biar khilaf itu tidak selalu kita bisa lakukan ya. Satunya keimanan ya. Itu juga tekad sih Bu. Misalkan kita mau ini nih, nge-share sebuah video ceramah atau pembelajaran atau misalkan mau mengingatkan orang tersebut gitu untuk nggak nge-share video tersebut. Sebenarnya itu keberanian diri kita sendiri. Misalkan nih ada yang nge-share video tawuran, kita berani gitu, kita memberanikan diri komen gitu. Misalkan kalau bisa jangan nge-share ini, jangan melanjutkan kayak gitu. Nah itu tergantung sama diri kita sendiri sih Bu, antara keberanian kitanya untuk melawan itu rasa takut itu, terus sama ya meningkatkan keberanian kita lah intinya Bu. Lebih ke tanggung jawab Iya, gitu tanggung jawabnya, Bu. Jadi kalau misalnya kita
aware sama sekitar kita gitu ya, lebih peduli gitu ya, nggak cuek gitu ya, peka gitu ya. Misalnya kamu punya temen nih sekelas, ternyata pas kamu buka Instagram dia nyebar konten yang nggak bener. Nah, ya. Nah, kan tahu nih siapa yang punya akun gitu ya. Oh ternyata si B ini teman sekelas kamu. Nah, ya. Nah, langsung aja ngomong ke yang bersangkutan, nggak usah lewat komen. Tapi ada yang takut gini, takut dimusuhin gitu. Nah, ada itu gitu. balik lagi tadi ke bagaimana kita peduli sama lingkungan sekitar kita, gitu ya. Jadi kalau menurut kita itu benar, lakukan. Tapi kalau menurut kita ragu-ragu, diskusikan sama yang lebih paham. Kemana? Ke guru BK, balik lagi ya nggak? Misalnya contohnya kayak tadi itu, kamu tahu nih si B nyebar konten abis posting sesuatu yang nggak baik, tapi kamu ragu nih, kalau saya negor, saya bener apa enggak? Nah, jadi kamu misalnya boleh Dava datang ke ibu. Bu, nih si B nyebar konten ini nih Bu di Instagram gitu. Mana coba dilihat, kita diskusikan. Oh yaudah, saya mau negur tapi nggak enak. Gimana cara menegurnya? Nah biasanya kan akan ada masukan-masukan tuh. Oh begini aja. Karena memang dalam konseling atau dalam bimbingan konseling ya, yang paling berperan penting sebenarnya adalah rekan teman sebaya gitu. Ya, kalian itu kan sebenarnya masing-masing tuh diciptakan sebagai agen teman sebaya. Jadi kalau misalnya teman kamu melakukan kesalahan, kamu tahu, kamu tegur. Nggak perlu harus guru BK. Makanya kenapa guru BK itu bukan polisi sebenarnya. Ya, yang punya kalau polisi itu kan identik dengan punishment, hukuman, aturan. Ya, kalau di sekolah kalau ada aturan dan hukuman biasanya dari mana tuh? Memang dari guru BK. Bukan kan? Dari mana? Dari kesiswaan. Wakasi kesiswaan itu memang dilegalkan. Atau misalkan tahu gitu konten itu mengandung sara. Kita pengen mengingatkan, tapi jangan sampai kita niatnya mengingatkan, tapi malah makin ke sana gitu. Merusuh ya. Jangan sampai kayak gitu ya, Bu. Jangan sampai kayak memanas-manasi gitu. Nah, memprovokatori ya gitu. Gimana caranya itu tadi lu bilang. Jadi kalian itu kan usianya masih usia remaja. Di mana remaja itu omongannya juga nggak bisa ditahan, ceplas-ceplos gitu segala macam. Nah, gimana caranya biar terarah? Nah, itu tadi konsultasikan ke yang lebih paham. Itu kemana? Ke guru BK dulu lah gitu. Biasa kan kalau ke wali kelas kan job desk-nya agak banyak gitu kan ya. Kalau guru BK kan khusus ke perkembangan kepribadian siswa, sebenarnya seperti itu gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham semua boleh Ibu ambil ya instrumen hasilnya. Ya, nggak apa-apa. Oke. Ya, sip. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung kegiatan ya. Sebelum mengakhiri, Ibu mau lagi nih apakah pengetahuan tentang pemahaman istilahnya kayak inilah kesimpulan dari kegiatan kita bisa disampaikan oleh siapa nih? Dava. Oke, boleh. Jadi kesimpulannya berbijak dalam bermedia sosial itu kembali ke diri kita sendiri. Bagaimana kita menjalankan media tersebut, karena media tersebut itu bisa menjadi kawan dan bisa menjadi lawan. Tergantung kebijakan kita untuk mengontrol media tersebut, untuk mendalami media tersebut, dan untuk mensaring media tersebut. Jadi semua itu perlu yang namanya informasi terlebih dahulu untuk keaslian sebuah berita. Terus kita juga harus bijak dalam menggunakan media sosial, karena ada yang namanya bullying. Kita mah enak di situ bisa ngebullying, tapi kita belum tahu yang dibullying itu ngerasainnya itu bisa sakitnya itu bisa lebih parah. Ada bahkan yang sampai bunuh diri gara-gara bullying tersebut. Jadi ya gitu intinya, kita harus memikirkan perasaan yang dibullying tersebut. Jadi ya ngapain sih ngebullying tersebut? Siapa itu kerjanya? Jadi intinya harus benar-benar paham dan bijak paham bijak gitu. Menggunakan sosial media. Ya pokoknya media sosial itu bisa menguntungkan kita juga. Bahkan sampai
kita bisa diem aja tapi bisa menghasilkan uang. Gitu. Itu juga Media lagi sosial in itu banget. sangat bermanfaat, Iya. banyak banget, luas. Ya pokoknya kita itu harus mendalami media sosial tersebut, tergantung kebijakan kita. Karena kalau misalkan kita bijak dalam menggunakan media tersebut, bisa sangat-sangat menguntungkan kita. Misalkan kayak nge-YouTube, ada yang channelnya yang viral itu MRBis itu, dia bahkan nyampe ratusan juta karena itu emang usaha dia gitu. Nah kita bisa menginspirasi dia gitu, bisa menginspirasi dia bahwa wah ternyata dalam YouTube itu bisa menghasilkan uang ya. Betul. Tanpa kita harus kerja panas-panasan kayak gitu, kita cuma tinggal jalan-jalan aja bisa ngasihin uang dengan cara menguploadnya kegiatan kita itu di YouTube. Nah, kayak gitu. Gamer juga ya, cuma Iya. duduk doang, dia cuma main game bisa menghasilkan Bisa uang. menghasilkan uang, gitu. Makanya kenapa YouTuber itu bisa jadi cita-cita di generasi Z Iya. ya. Selain tadi dokter, pilot, apoteker dan yang lain, ternyata YouTuber. Untung kalian nggak ada nih yang berenam jadi cita-citanya jadi YouTuber gitu. Ada itu Bu, satu. Oh, ada ya, pengen ya, Niatnya. tapi kayaknya lebih Ke pilot. pengen ke pilot. Iya. Oke, terima kasih banyak buat apresiasinya buat Nada, Aisyah, Reza, Devina, Dava dan Emil. Kita bisa berdiskusi, kita bisa mengeluarkan semua pendapat kita melalui kegiatan bimbingan kelompok ini ya. Di kemudian hari ketika Ibu mengundang kembali kalian ke ruang BK dengan materi yang lain, apakah bersedia? Insyaallah. Insyaallah bersedia. Ya, oke. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, sehat walafiat ya. Amin. Kalian juga setelah ini semakin kebuka lagi manfaat media sosial dan yang pasti tidak mengganggu konsentrasi belajar, justru malah menambah konsentrasi belajar dengan melihat oh prestasi-prestasi ini bagus nih gitu kan ya, ada yang keterima di berbagai macam PTN kan, ada juga yang masuk ke situ gitu ya, jadi diambil sisi positifnya. Oke, untuk mengakhiri kegiatan bimbingan konseling ini alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Kegiatan bimbingan kelompok ini sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Jadi ke depannya jika kemudian kalian punya unek-unek atau pengen konsultasi, jangan ragu lagi untuk datang ke ruang BK ketemu sama Ibu sebagai guru BK. Oke, terima kasih banyak. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.